Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Saudara tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan kita juga akan dikuatkan, dimampukan untuk melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kita akan tetap bertahan dan setia kepadanya. Saya akan melanjutkan bagian yang selanjutnya Bapak Saudara, yaitu peranan Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah memberi kuasa untuk kita bersaksi. Jadi sebelum kita pergi untuk menjadi saksi, Tuhan telah memperlengkapi mereka kuasa. Seperti misalkan Bapak Saudara, tentara-tentara di bangsa kita yang akan diutus menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian dunia. Ya, biasanya kalau di negara kita ini namanya pasukan Garuda, mereka akan banyak diperlengkapi, dipersiapkan sedemikian rupa. Mungkin mereka akan diajari bahasa, budaya, dan lain sebagainya, adat istiadat di mana mereka akan ditempatkan, supaya ketika mereka ada di sana, mereka bisa beradaptasi dan bisa diterima oleh negara setempat. Dan demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya, Allah memberikan kuasa kepada kita, ya, kuasa untuk nanti kalau berjalannya waktu, kalau seseorang menjadi saksi, ada namanya Bapak Saudara, eh, namanya adalah eh, pembelajaran tentang budaya setempat, ya Bapak Saudara, supaya ketika kita masuk ke dalam suatu daerah, ya kita mulai paham, mengerti budaya setempat. Jadi yang bagian ini adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Saya percaya setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar menikmati segala kelimpahan, anugerah, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah kita menjadi saksi Kristus. Kita diberi kuasa. Saya akan bacakan Bapak Saudara perintah memberitakan Injil dari Matius, Bapak Saudara. Di sini dikatakan perintah untuk memberitakan Injil, Matius pasal 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah perintah yang dirangkum dalam Injil Matius, bahwa setiap orang yang percaya adalah di sana dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi ada pengutusan. Saya berharap gereja kita juga ada pengutusan untuk menjangkau dan memenangkan jiwa. Ada banyak orang-orang di luar sana yang belum menerima Injil Kristus. Dan biarlah setiap pribadi lepas pribadi kita diberi kuasa untuk kita menyampaikan Injil Tuhan. Ya, saya berharap gereja kita adalah gereja yang bermisi, bukan hanya kita-kita saja ya membesarkan, tapi saya rindu inti daripada pelayanan adalah memenangkan dan menjangkau jiwa. Ya, kalau dalam Bapak Saudara, gereja itu ada banyak, ya, ada diakonia, ada namanya koinonia, ada liturgia, dan lain sebagainya. Tapi fungsi yang ingin saya ajarkan bagian ini adalah marturia. Gereja itu harus bersaksi. Ya, tadi di sana di Matius katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa." Kuasanya apa? Di sini dikatakan oleh Matius,
Maka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tuhan memberikan kepada kita, ya, saya percaya kalau Dia beserta dengan kita, maka ada kuasa Allah yang akan senantiasa memampukan kita untuk memberitakan Injil. Dan kemudian saya percaya pemberitaan Injil pasti Tuhan juga akan menolong kita dengan tanda-tanda jika kita berani melangkah. Karena Dia katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Markus mencatat kepada kita juga di sini dikatakan ayat Markus 16 ayat yang ke-15, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi ada kuasa yang akan diberikan kepada kita jika kita mau menjadi saksi Kristus. Jadi tadi saya katakan Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada kita. Jadi ketika kita, Bapak Saudara, mulai mampu dan berani memberitakan, menceritakan Kristus kepada mungkin orang tua kita yang belum percaya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya, Bapak Saudara tidak usah takut. Nanti kalau misalkan ajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetap Bapak Saudara, di sini dikatakan Ia akan menyertai, bahkan dengan tanda-tanda heran dan kuasa Roh Kudus yang akan juga menyertai setiap pemberitaan Injil kita kepada orang lain. Inilah yang disampaikan oleh Markus, pergilah, dan di sini dikatakan ke seluruh dunia, beritakan Injil, beritakan Injil. Bapak Saudara, tugas yang harus kita kerjakan adalah memberitakan Injil. Kemudian Bapak Saudara, di dalam Lukas, di sana dikatakan judulnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini sudah saya jelaskan kata memberkati dan juga kata di sana menerima sukacita besar. Dan kemudian di sana dikatakan mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi mereka ada di bait Allah adalah sebagai masa persiapan supaya mereka diberi kuasa. Nanti yang seperti saya jelaskan, baru kuasa Roh Kudus itu, ya, yang bagian yang ketiga kemarin dikenapkan dalam peristiwa Pantekosta atau Pentakosta. Dan hari besok saya akan menyampaikan tentang penggenapan janji Bapa. Yang pertama itu dalam diri Yudas Iskariot, dalam diri Matius, dan yang akan saya sampaikan besok adalah penggenapan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Dan kemudian di hari Minggunya saya akan menyampaikan Bapak Saudara kepada kita firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Kalau hari ini yang saya sampaikan adalah kuasa Roh Kudus akan menyertai. Jadi Bapak Saudara tidak usah takut untuk memberitakan Injil. Bapak Saudara jangan takut untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan bacakan Bapak Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Inilah kuasa yang diperlengkapi daripada kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa yang akan menyertai dalam pelayanan kita adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Makanya saya memberikan tema tadi adalah kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Kristus. Dari bagian ini Bapak Saudara, Kisah Para Rasul Bapak Saudara pasal 1 ayat 8 adalah di sini dikatakan maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau orang yang
tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya pasti akan kesulitan untuk memberitakan Injil. Karena saya sudah menjabarkan Bapak Saudara kepada kita tidak punya kekuatan. Kata memberkati yang ketiga Bapak Saudara dari 4 yang sudah pernah jelaskan adalah kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan dalam pemberitaan Injil, dan kita akan menerima pertolongan kalau kita mengerjakannya. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kembali saya ingatkan, mari Roh Kudus biarlah bekerja lebih besar lagi dalam hidup kita. Ia menjadi Tuhan, ia menjadi penguasa, menjadi raja, sehingga hidup kita ini menjadi saksi Kristus. Saya berharap menjadi saksi Kristus, ya Bapak Saudara, kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga belajar untuk berpikir, berkata, dan bertindak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mendapat cela dan cibiran daripada orang lain. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita perlengkapan kuasa untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, karena kita telah menerima, kita telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita menceritakannya kepada orang lain. Doa saya setiap kita adalah menjadi saksi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.